Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 yaitu perkenalkan, nama saya Foni Sarlisa Fitri, NIM 372006, dan rekan saya Laila dengan NIM 372016. Kami akan mempresentasikan maka materi kami yaitu tentang pebisnis syariah merupakan profesi mulia. Yang pertama yaitu keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbisnis. Teladan beliau sebagai seorang pebisnis adalah: yang pertama, tidak boleh berbohong dan menipu pembeli mengenai barang yang dijual. 2. Carilah keuntungan yang wajar. Jika pembeli bertanya, sebutkan harga modalnya. 3. Kepada para pelanggan yang tidak mampu membayar kontan atau tunai, berikanlah waktu untuk melunasinya. Bila dia betul-betul tidak mampu membayar setelah masa tenggat pengunduran itu, padahal dia telah berusaha, maka ikhlaskanlah. 4. Hindari sumpah yang berlebihan, apalagi sumpah palsu untuk mengelabui konsumen. 5. Melakukan transaksi jika telah ada kata sepakat antara penjual dan pembeli. 6. Lakukan penimbangan dan penakaran dengan benar dan setepat mungkin. 7. Camkan pada pembeli bahwa yang membayar di muka bahwa ia tidak boleh menjualnya sebelum barang tersebut benar-benar menjadi miliknya atau terbayar lunas terlebih dahulu. Selanjutnya, jangan melakukan transaksi monopoli dalam perdagangan. Berikan kesempatan yang lain untuk berdagang juga. 2. Konsep bisnis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memperoleh keberkahan dalam bisnis, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral dalam bisnis sebagai berikut. 1. Jujur dalam menukar. 2. Menjual barang halal. 3. Tidak menyembunyikan cacat barang. 4. Tidak melakukan sumpah palsu. 5. Murah hati. 6. Tidak melakukan riba. 7. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya. 3. Hukum bisnis atau jual beli. Hukum bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Munir Fuadi. Munir Fuadi mengatakan bahwa hukum bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian tujuan dan fungsi hukum bisnis. Hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Di bawah ini adalah beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. 2. Melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah atau UKM. 3. Membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. 4. Memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. 5. Mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Perilaku terpuji dalam berbisnis. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 6 sifat perilaku terpuji dalam bisnis, yaitu 1. Tidak mengambil laba lebih banyak. Seperti yang lazim dalam dunia dagang. Jika dipikirkan perilaku demikian ini, maka dapat dipetik hikmahnya, yaitu menjual barang lebih murah dari saingan atau sama dengan pedagang lain yang sejenis.
Yang kedua, membuat konsumen akan lebih senang dengan pedagang seperti ini, apalagi diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan. Yang ketiga, membayar harga agak lebih mahal kepada pedagang miskin. Ini adalah amal yang lebih baik daripada sedekah biasa. Yang keempat, memurahkan harga atau memberi potongan kepada pembeli yang miskin. Hal ini dapat mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang kelima, bila membayar hutang, pembayaran dipercepat dari waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, membatalkan jual beli jika pihak pembeli menginginkannya. Ini sejalan dengan customer is king dalam ilmu marketing. Yang selanjutnya, promosi dalam bisnis syariah. Jika meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan kegiatan promosi, maka beliau sangat mengedepankan adab dan etika yang luar biasa. Etika dan adab inilah yang dapat disebut sebagai strategi. Menurut Majid Fahri, etika yang harus dilakukan dalam berpromosi sesuai dengan anjuran Islam adalah: A. Jangan pernah mengobrol sumpah. Dalam beriklan atau berpromosi, janganlah mudah mengucapkan janji sekiranya janji tersebut tidak bisa ditepati. Yang B. Jujur. Islam sangat melarang memalsukan dan menipu karena dapat menyebabkan kerugian dan kezaliman, serta dapat menimbulkan permusuhan dan percecokan. Hadis yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan seseorang pedagang yang memiliki sifat-sifat ini, karena ia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dikumpulkannya bersama para nabi, orang-orang syidik, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Yang C. Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji, serta kesepakatan di antara kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. Yang D. Menghindari berpromosi palsu yang bertujuan menarik perhatian pembeli dan mendorongnya untuk membeli. Berbagai iklan di media televisi atau dipajang di media cetak, media indoor atau outdoor, serta atau lewat radio seringkali memberikan keterangan palsu. Model promosi tersebut melanggar akhlakul karimah. Sekian dari presentasi kelompok 11. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.